Oke, halo semuanya. Jadi hari ini karena udah jam 3, kita udah memulai juga buat webinarnya hari ini. Jadi webinar hari ini itu bikin logo animation with Procreate. Mungkin sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Jadi aku adalah Oivar Enrico Predisti, biasa dipanggil Farel, dari internship Bisa AI, khususnya di Bisa Design untuk community manajernya. Nah, hari ini aku bakal ngajarin kalian caranya untuk bikin dua animation di Procreate menggunakan iPad. Jadi untuk Procreate sendiri ini merupakan aplikasi yang biasa digunakan untuk gambar ataupun bikin animasi yang bisa dioperasikan di iPad. Buat teman-teman banyak nih biasanya yang nanya Procreate Pocket yang di iPhone itu apakah bisa? Nah, untuk jawabannya untuk yang iPhone itu bisa untuk gambar saja, tapi tidak bisa untuk bikin animasinya. Jadi untuk bikin animasinya itu harus pakai aplikasi yang ada di iPad sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya nanti ini kita bakalan kenalin dulu untuk fitur-fitur yang ada di Procreate itu ada apa aja. Terus nanti kita bikinnya dari step awal sampai dari cari gambarnya dan lain-lainnya itu bakal aku usahain satu persatu. Jadi di sini aku belum nyiapin asetnya sama sekali juga. Jadi nanti kita bakal bareng-bareng dari aku ngasih lihat progres bikinnya sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, ya ini udah pada join juga teman-teman yang lain. Oke, kita langsung mulai aja untuk pembuatan animasinya. Tapi sebelum itu aku kenalin dulu ya buat fitur-fiturnya Procreate sendiri. Untuk Procreate sendiri itu teman-teman bisa cari di App Store. Jadi di App Store sendiri itu ada ini. Kalian bisa cari langsung aja Procreate. Ya, ini dia Procreate yang ini. Nah, buat teman-teman di sini aku saranin banget sebenarnya untuk Procreate itu kalau nggak salah, seingatku yang terakhir itu harganya sekitar 100.000 sampai 120 ribuan. Itu tapi cuma bayar sekali aja dan nggak berlangganan yang per bulannya gitu. Jadi bener-bener worth it menurutku karena dari situ kita bisa bikin segala hal mulai dari animasi, gambar, bahkan teman-teman yang pengen bikin GIF buat di Instagram Stories yang biasa buat teman-teman story gitu, itu bisa juga nih di Procreate dengan gampang kalian bikin. Tapi khusus yang ada di iPad ya teman-teman. Seperti itu. Lalu untuk di Procreate sendiri ini, aku saranin juga belinya langsung menggunakan akun kalian sendiri. Kalau biasanya beli yang di yang lewat All Shop atau apapun itu biasa susahnya nanti saat aplikasinya ada update, itu kan teman-teman udah nggak dapat password dari yang jual nih, itu jadi susah update-nya, jadi harus download ulang gitu. Jadi lebih baik beli sendiri karena nanti update-nya sendiri pun jadi gratis juga kalau udah beli di awal gitu teman-teman. Untuk iPad yang aku pakai sekarang ini itu aku pakai iPad Pro Apple yang tahun 2018. Terus itu untuk Apple Pencil-nya aku pakai yang Apple Pencil generasi 2. Cuman untuk teman-teman sebenarnya iPad apa aja bisa asalkan Apple. Untuk di Android aku belum tahu sih, tapi setauku nggak ada Procreate, cuman ada beberapa alternatif aplikasi lain juga yang mungkin nanti tekniknya bisa teman-teman sesuaikan juga kalau memang punya aplikasinya yang lain kayak gitu. Lalu untuk di Procreate ini sendiri itu banyak banget fiturnya. Langsung aja kita masuk, ini aplikasi Procreate-nya yang gambaras ini. Nanti pas teman-teman buka di Procreate ini sendiri, ini langsung akan ada banyak contoh biasanya. Jadi ini contoh-contohnya yang dulu, ini aku akan lihat ya. Nah ini di bawah-bawah ini ada beberapa contoh. Sorry, di sini masih abu-abu ya kayaknya. Mungkin sinyalnya agak terkendala. Oke, ini ada beberapa contoh yang udah dikasih sama Procreate sendiri nih. Nah itu teman-teman bisa juga lihat sebenarnya progres dari contohnya ini sendiri. Karena di sini per layernya pun ditunjukin. Oke, mungkin akan jelasin saya karena mungkin kalau langsung ngomong gini kayaknya mungkin susah dicerna kalau untuk yang baru pertama kali. Apa-apa kalau mungkin belum punya iPad-nya ataupun belum punya uh,
aplikasinya sendiri belum bisa praktek langsung nggak apa-apa. Nanti karena videonya ini juga bakal di-upload lagi di YouTube di Bisa AI, jadi teman-teman bisa tonton ulang-ulang lagi untuk pembelajaran ini. Jadi nonton sekarang ini untuk supaya base-nya nih paham dulu gimana sih ini animasi gitu. Oke, mungkin pertama-tama di sini nanti pas kalian si Procreate, di sini akan ada 4 fitur di bagian atas kanan. Seperti yang teman-teman lihat, ada select, import, foto, dan juga ada tanda plus. Jadi kalau untuk select sendiri ini ya untuk select kanvas-kanvas yang teman punya, pekerjaan teman-teman yang punya nanti, itu kalian bisa select di situ. Kalian disilang aja. Nanti teman-teman juga bisa langsung import. Import ini adalah import file ataupun foto biasanya yang dari file di iPad-nya sendiri. Tapi kalau untuk masukin foto yang dari galeri, itu teman-teman bisa langsung masuk ke yang foto aja. Ini di sebelahnya import ada foto. Ini ada beberapa foto-foto yang di galeri yang bisa teman-teman langsung pakai, langsung masukin. Contohnya nih, aku masukin gambar ini deh logo McD. Nanti dia langsung akan terbuka di kanvas yang baru, gitu ya. Oke. Terus ditambah plus ini, teman-teman nanti akan dikasih pilihan beberapa kanvas dengan ukuran yang memang sudah disediakan, ataupun teman kalau mau custom sendiri kanvasnya itu juga bisa banget. Jadi nanti ada pilihan customnya, tinggal diganti ukurannya aja di sini juga bisa. Cuman aku saranin untuk awal-awal, karena biasanya untuk awal-awal ini buat iseng-iseng latihan itu kita pakai yang screen size aja. Batas ya, screen size. Oke, jadi screen size sendiri ini itu ukurannya nanti akan pas se-iPad kalian. Kayak gitu. Oke, ini kalian bisa gunain 2 jari gini buat zoom out sama zoom in kertas ataupun kanvasnya ini sendiri ya. Nah, kalau udah kebuka, di sini nanti akan ada beberapa fitur yang cukup banyak dan sangat berguna banget sebenarnya kalau teman-teman paham dan bisa gunain. Cuman di sini aku bakal ngajarin dulu mungkin beberapa fitur yang memang pasti dipakai dan akan sering dipakai dulu. Yang lainnya itu seiring berjalannya waktu teman pasti bisa explore sendiri juga gitu. Oke, jadi untuk di sini itu ada beberapa fitur. Ini untuk galeri yang di ujung, itu tuh untuk balik ke kanvas-kanvas yang tadi, keluar lagi yang banyak. Nah, jadi kalian masuk lagi ke kanvas yang tadi, itu akan ada ini yang gambar obeng di ujung. Ini ada banyak banget pilihannya. Nah, di sini ada beberapa nih. Ada add. Untuk add ini nanti ada insert file, foto, ataupun take a foto, ngambil foto, atau nambah tulisan, copy, paste, copy kanvasnya, atau ngekat. Yaitu fitur-fitur yang umum ya, yang bisa kita gunakan di aplikasi mana aja biasanya. Di Canva pun juga ada biasanya gitu ya. Nah, ini bedanya insert foto di sini sama insert foto yang di depan itu apa? Untuk insert foto yang di depan itu, uh, kalian akan membuka satu foto dengan kanvas yang ukurannya sudah disesuaikan dengan gambar fotonya sendiri. Tapi kalau di sini kita insert foto, itu akan sesuai dengan kanvas yang sudah kita pilih pertama. Contohnya, aku masukin gambar tas ini deh. Nah, gambar tas ini sudah masuk, teman-teman bisa atur lagi nih ukurannya ataupun tingkat kemiringannya. Atau di bawah ini juga akan ada pilihan freeform, uniform, distort, atau itu adalah pilihan untuk membesar kecilkan ukurannya sendiri. Contohnya yang freeform. Freeform ini tuh benar-benar ya seperti judulnya ya free, jadi bebas. Jadi teman-teman misalnya contohnya aku pakai yang ujung titik biru di kanan itu digeser-geser. Nah, itu kalau digeser gini, itu bisa gepeng, teman. Jadi benar-benar free. Jadi teman-teman mau gerakin gimana pun itu akan free. Kita balik lagi ke sebelumnya. Kalau yang uniform, yang sebelahnya, ini kalau digerak, itu nggak bakalan gepeng. Jadi pasti akan presisi.
Nah, untuk aku lebih seringnya pakai yang uniform supaya gambarnya nggak jadi aneh ataupun proporsionalnya berbeda nantinya, supaya tetap lebih bagus. Nah, di uniform ini di freeform yang tadi, yang bebas itu akan lebih bermanfaat untuk teman-teman kalau mau ngatur gambar-gambar yang memang sudah selesai teman-teman gambar, baru kayaknya kok kurang lebar sedikit atau kurang panjang sedikit, itu teman-teman bisa pakai yang freeform itu. Lalu untuk distort ini teman-teman bisa atur kayak kemerengannya gitu. Nih, jadi teman-teman, nih aku kasih contoh. Nih, jadi gambarnya agak kayak tidur gitu. Distort, gampang dimengerti aja ya. Sama sorry juga kalau memang aku hadapnya ke sini terus karena ini ada iPad-ku di sebelahnya, jadi ini beda device gitu. Oke, selanjutnya ada wrap. Wrap sendiri ini itu gunanya juga untuk kurang lebih yang ngelipet kayak tadi distort, cuman ini ada patokan-patokannya nih dan bisa dilipat kayak gini. Nih, ini contohnya gitu. Ini biasa berguna kalau teman-teman mau aplikasikan di gambar-gambar buat di item-item, contohnya di kaos dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan juga. Atau selebihnya biasa teman-teman bisa manfaatkan sendiri dengan kreativitas teman-teman, karena semua fiturnya pasti akan berguna sih. Gitu. Terus tadi itu kalau kita mau pilih gambar yang tadi, itu tinggal pencet aja yang panah di atas, di ujung kiri paling kanan gitu. Yang panah ini kalau dipencet itu yang warna biru, itu nanti akan muncul pilihan-pilihan tadi untuk ukurannya ya. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua dulu. Yang di sini ada bintang, ada tongkat sihirnya. Nah, itu ada adjustment. Di situ teman-teman bisa ngatur hue, saturation, brightness, color balance, dan segala macamnya mengenai warna, terus juga untuk efek blur, noise-nya, dan lain-lainnya. Itu teman-teman bisa atur di sini. Itu biasanya berguna juga untuk edit-edit foto ataupun ngedit gambar kalian yang memang harus disesuaikan untuk warnanya gitu. Ini contohnya ya, aku pakai yang hue, saturation, sama brightness. Yang hue-nya nih coba kita ubah. Nah, semisal diubah ke samping, itu warna hijaunya berubah tuh hue-nya. Ya ini fiturnya kurang lebih sama kayak di aplikasi manapun untuk hue, saturation, brightness, dan sebagainya. Kayak contohnya teman-teman biasa kalau ngedit foto di Lightroom, di HP, atau di PixArt itu kadang juga pakai kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada logo yang kayak S. Nah, untuk logo yang S ini, itu tuh teman-teman bisa gunakan untuk seleksi. Menyeleksi gambar ataupun foto yang kalian masukkan untuk diseleksi. Contohnya, untuk yang freehand nih, aku jelasin yang freehand yang sering mungkin dipakai. Untuk freehand ini sendiri itu contoh seleksinya nih, misalnya aku gambar gini, gambar seleksi. Ada ya gambar titik-titik yang aku gambar itu. Misalnya diseleksi kayak gini, lingkaran. Nah, lalu setelah diseleksi, teman-teman misalnya pencet yang tanda panah di sebelahnya seleksi. Itu gambar yang tadi terseleksi bisa jadi dipindahin karena sudah terseleksi. Kurang lebih sebenarnya fungsinya seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau seleksi semuanya itu bisa pakai yang panah ini. Oh iya, teman-teman, ini aku juga mau ngasih tahu beberapa shortcut buat teman-teman kalau lagi ngedit biar cepet juga buat di iPad. Untuk Procreate sendiri, kalau teman-teman mau undo ke editan sebelumnya kayak mau di cancel gitu, itu teman-teman bisa pakai 2 jari, di tap aja di layarnya. Jadi kalau 2 jari ini aku tap 2 kali, nah itu akan undo terus ke sebelumnya. Nah, dimasukin gambarnya tadi ya ke undo. Tapi kalau teman-teman mau redo buat maju ke depan lagi ke yang sebelumnya tadi, itu teman-teman bisa pakai 3 jari. Nih di tap aja 3 jari. Itu akan maju ke depan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah tadi sudah untuk fungsi redonya, di sini ada beberapa fitur lagi. Di ini adalah fitur-fitur utama yang akan kita pakai untuk gambarnya.
Untuk yang pertama, ini ada yang gambar kuas, ini yang bakal teman-teman sering buka. Untuk gambar kuas sendiri ini tuh ada banyak banget. Yang udah disediakan sama Procreate secara asli pun itu ada banyak banget. Jadi ada mulai dari painting, ini yang brushnya jenisnya seperti apa ini coba kita coba ya. Ini untuk yang painting ada seperti ini. Ada banyak banget. Misalnya teman-teman mau yang kayak pensil, benar-benar kayak pensil. Ini ada Procreate pensil, ini kayak benar-benar pensil. Kalau teman lebih jelas, ini aku kasih lihat ya. Ya, mungkin nah terus teman-teman kalau pakai di iPad itu teman-teman bisa guna gesturnya juga. Jadi contohnya nih, kalau biasa teman-teman gambar di kertas, itu kan kalau gambar biasanya kalau teman-teman tekan pensilnya tebel lebih kuat gitu, itu biasanya kan lebih tebel gitu pensilnya ya. Nah, kalau lebih tipis, halus, itu gambarnya akan halus. Itu juga berfungsi sama di iPad dan juga di Procreate ini. Contohnya nih, misalnya aku nggak pakai tekanan ya gambarnya nih. Nggak pakai tekanan, nah ini akan halus sekali. Ini, aku zoom lagi. Ini halus banget ya. Tapi kalau dikasih tekanan di pensilnya, nih ini akan tebel. Sama persis kayak biasa kita gambar di kertas, di pensil. Tuh ya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk brush-brush ini. Ini bisa dimanfaatkan semuanya. Banyak banget efek-efeknya. Ini ada touch up, ada luminance, bahkan bikin cahaya pun juga disediakan sama Procreate. Ini contohnya cahaya gini. Dan untuk brush sendiri, itu teman-teman bisa setting untuk ukurannya. Itu ada di kanan, bagian kanan. Ini ada bar di samping yang bisa dinaik turunin. Nih, kalau teman-teman lihat. Yang bagian atas itu adalah ukuran brushnya, ukuran kecil brushnya sendiri. Tapi untuk yang bawah itu ada opacity-nya, jadi adalah ketebalannya, transparansi dari brushnya sendiri. Contohnya kita misalnya pakai ini ya. Ini semisal ukuran brushnya agak kecil nih segini. Ini akan jadi gini aja. Tapi kalau kita gedein brushnya jadi gede gini, ini akan jadi besar seperti itu. Nah, beda lagi kalau opacity yang bawahnya kita turunin. Misalnya diturunin nanti dia akan lebih tipis. Nih, jadi tipis. Ada efek tipisnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini jadi agak tembus sedikit gitu. Oke, paham ya? Bisa opacity ini dipakai untuk gradasi ataupun juga bikin contohnya teman-teman yang suka gambar kartun tuh biasa ada shading shadow dari bagian gelap bagian gelapnya. Nah, itu biasa pakai opacity-nya juga dimainin biar pas gitu. Oke, untuk brush-nya kurang lebih seperti itu. Sini aku udah ada bahan brush banyak banget. Biasanya teman-teman juga bisa cari free brush yang ada di website-website gitu, itu udah ada banyak banget. Tapi juga ada beberapa yang memang bayar gitu. Biasa kalau yang bayar itu udah lumayan expert dan biasa digunain buat gambar-gambar tertentu. Misalnya mau gambar ilustrasi yang benar-benar sedetail itu dan biasanya itu dijual di website-website gitu. Biasanya orang luar sih yang jual gitu ya. Jadi teman-teman bisa biasa gunakan mungkin OVO ataupun Dana gitu untuk pembeliannya. Itu udah banyak banget di YouTube untuk tutorialnya dan aku juga belajar buat belinya sendiri pun itu ada di YouTube juga ada banyak. Untuk aku sendiri itu sebenarnya aku juga ada beli beberapa brush yang memang aku pakai sendiri. Soalnya aku biasa kayak butuh tekstur-tekstur kayak contohnya aja nih denim kayak ada tekstur denim itu. Nah ini kayak tekstur celana jeans gitu ya. Itu biasa aku juga beli karena untuk kebutuhan gambar gitu. Terus juga ada di sini ada letter builder. Ini buat teman-teman yang suka lettering biasanya yang bikin tulisan-tulisan lettering cantik gitu. Itu bisa pakai ini. Jadi misalnya nih pakai yang ini tinggal ditarik aja. Sorry. Oke. Misalnya ditarik ini di gambar. Nah, itu biasanya buat panduan untuk gambar bikin tulisan gitu.
Contohnya gini, nanti bikin tulisannya warna hitam. Kayak sorry. Ganti brushnya yang tadi. Bikin huruf A. Dan sebagainya. Gitu ya. Cuman kalau aku sendiri sih kurang main di lettering, jadi kurang bisa juga. Jadi lebih sering animasi sama kadang gambar kartun gitu. Contohnya ini gambar yang di tas ini itu gambar yang aku bikin juga. Ini aku bikin di Procreate juga gitu. Oke, selanjutnya selain brush, ini brush yang tadi, di sebelahnya brush itu ada logo tangan. Nah, jadi ini itu adalah fungsinya untuk smudge. Smudge itu untuk kayak meratakan gitu. Jadi kayak bayangannya teman-teman itu pakai jari. Contohnya aja ya, kita gambar nih. Gambar gini. Yang warna hitam ini ya. Kalau kita pakai smudge, smudge ini biasa aku suka pakai. Di dalam smudge ini juga ada pilihan brush yang sama kayak di brush yang kalian punya ya. Jadi ini bisa kalian sesuaiin aja, nanti akan ketemu feel-nya sendiri. Cocoknya kalau styleku pakai yang mana itu kalian bisa coba sendiri juga. Di smudge-nya ini, aku biasa suka pakai yang soft brush satu. Untuk ini, kategori yang illustration yang aku kasih lihat sekarang ada monoline 1, monoline 111 dan sebagainya, itu adalah brush-brush yang memang aku sering pakai, jadi aku kategoriin sendiri biar gampang gitu carinya ya. Untuk soft brush itu adalah brush yang soft, udah dari namanya ya udah jelas. Di situ teman-teman kalau pakai yang smudge itu nanti kayak bisa narik-narik gitu guys. Jadi contohnya nih, misalnya dari hitam ini aku tarik gini, nih. Jadi dia kayak bayangannya agak ke gitu. Jadi agak ke blend gitu ya. Jadi biasa teman-teman yang pakai gambar pakai pensil itu kan suka juga ngeblend gambar ya, kadang pakai tangan ataupun juga ada alat yang smudge-nya sendiri. Itu biasa bisa digunain kayak gini gitu. Ini yang tadi terlalu gede, ukuran ini bisa kita kecilin nanti. Nah ini jadi begini nih, jadi kayak bleber-bleber. Itu biasa digunain juga buat gradasi, terus main shadow yang tadi dan lain-lain. Itu bisa digunain ya. Cuman biasanya untuk bikin logo animation itu jarang sih pakai yang kayak gitu karena biasa kita pakainya yang solid-solid. Jadi nggak ada yang terlalu gradasi gimana gitu. Terus ini untuk penghapus sendiri pun juga kalian kalau di tab lagi penghapusnya itu kalian bisa pilih penghapusnya ini mau yang pakai brush yang mana. Jadi semisal pakai brush yang ini, nah itu penghapusnya bisa ngehapusnya seperti contoh brush yang sudah disediakan. Nih contohnya dihapus. Ya simpel ya kalau yang penghapus itu. Selanjutnya ada fitur yang sebelah lagi yang kotak-kotak. Itu adalah namanya layer. Nah, jadi layer di sini itu sangat berfungsi buat teman-teman mengatur tumpukan dari gambar teman-teman. Contohnya, kita bikin ulang ya. Ini aku hapus aja. Nanti pertama akan muncul layer 1. Layer 1 ini aku kasih contoh deh. Buat layer 1, aku bikin kotak. Oh ya, di Procreate sendiri ini kalau misalnya teman-teman bikin kotak gini, baru teman-teman hold, diemin. Nanti dia akan jadi kotak perfect sendiri, jadi lurus gini. Oke, gitu ya. Nanti tinggal dilepas, udah jadi, bisa diedit shape juga, misalnya kurang miring dan sebagainya. Nah, bisa dipakai. Udah, sudah selesai. Dan kalau untuk mewarnainya, itu teman-teman bisa masukkan gini. Gitu, jadi di drag aja itu udah gampang banget. Cuman nanti aku akan jelasin setelah ini ya untuk pewarnaan. Ini kita belajar yang layer dulu. Ini untuk layer satunya aku kasih gambar kotak oranye. Untuk layer 2-nya, ini tinggal tambah plus yang di ujung, itu nambah layer. Nah, ada 2 ya layernya sekarang. Ada 1 dan 2. Dan untuk layer yang kedua ini, aku mau gambar kotak warna biru nih misalnya. Warna biru. Oke, ini karena tadi mungkin aku garis tarisnya terlalu melengkung, dia jadinya lingkaran nih kalau di hold ya. Tapi nggak apa-apa.
buat contoh juga. Aku warnain juga. Jadi si biru ini tuh ada di layer kedua. Jadi bayangannya layer kedua ini adalah layer di atasnya si warna yang kuning tadi, si layer 1. Jadi layer ini tuh gunanya untuk kalian numpuk-numpuk. Dan semisal kalian ngedit per layer ini, itu akan mempermudah kalian jika kalian mau menghapus bagian yang memang kalian mau hapus aja. Contohnya, yang kuning nih, teman-teman mau hapus yang kuning tapi bagian dalamnya. Tapi teman-teman nggak mau ngehapus yang birunya. Nah, itu teman-teman tinggal hapus yang warna kuningnya aja, dihapus. Nah, birunya nggak bakal kehapus nih, gara-gara mereka berbeda layernya. Tapi beda kalau ini contohnya aku buat warna hijau ya. Warna hijaunya ini kalian gambar di layer yang sama dengan si oranye. Nih, ini aku jadiin satu untuk layer yang hijau dan yang oranye. Aku jadiin satu. Semisal aku hapus yang warna hijaunya. Nah, yang kuning juga akan ikut terhapus karena dia satu layer gitu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau ngedit sebelumnya itu perhatiin juga. Awal suka lupa tuh, soalnya nggak kebiasa buat nambah layer. Nah, itu biasa udah bingung tuh kalau udah terlanjur gambar terus cuma mau hapus yang ini, itu gimana? Ya biasa terpaksanya jadi ngulang gitu, daripada di akhir baru kesusahan ataupun mengedit lain-lainnya itu jadi susah gitu. Jadi pastiin untuk layernya selalu berbeda gitu ya. Udah, ini aku bisa di clear. Ini kalian tinggal geser layernya. Di sebelah sini ada lock, duplicate, ataupun clear. Untuk layer-layer ini itu sebenarnya nanti akan kita gunakan membuat logo animation, karena di logo animation sendiri itu mainnya akan per layer gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah pemilihan warna. Pemilihan warna sendiri ini itu teman-teman bisa gunakan yang color wheel ini, yang this. Ini tinggal kalian geser-geser aja mau warna yang mana, terus tingkat kegelapannya yang mana, di dalamnya tinggal digeser aja. Ataupun teman-teman bisa geser juga untuk model-model lainnya, misalnya teman-teman terbiasanya dengan yang klasik yang kayak gini, yang main digeser gini, itu juga ada pilihannya. Ini ada banyak banget nih untuk pilihan-pilihannya. Terus teman-teman juga bisa nge-save warna palet yang memang kalian mau gunakan. Contoh nih, teman-teman pengen warna palet dari salah satu referensi, biasa nyari mungkin di Pinterest ataupun di Behance. Nah, itu teman-teman bisa tambahin plus. Di sini ada plus. Nanti akan ada new from photo. New from photo ditekan aja. Contohnya, aku mau paletnya dari gambar ini, yang pohon-pohon nih ya. Contohnya aku tekan. Nah, langsung palet gambarnya dari pohon-pohon itu. Jadi teman-teman mau langsung balik ke DC, udah deh di bagian bawah itu kayak pilih teman-teman udah tekin. Sorry, sinyalnya agak nge-lag ya. Soalnya ada notifnya di aku. Ya, kita sambil lanjut aja nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke tahap bikin animenya. Sebenarnya untuk basic Procreate ini teman-teman bisa temukan di YouTube atau biasa juga aku juga sering cari di TikTok. Itu juga di TikTok kayak biasanya ada tips and tricksnya, terus juga kayak shortcutnya, terus setting brushnya kayak gimana biar jadi bagus segala macam, itu semua ada. Nanti sepanjang perjalanan kalian belajar gitu, itu nanti akan ada. Kalian akan cari-cari sendiri lah pasti nanti. Kalau penasaran tuh biasanya kan nyari-nyari sendiri ya gitu. Oke, lanjut. Tadi yang di bagian action ini aku belum terlalu jelasin karena aku akan jelasin di sini untuk pengaturan supaya bikin animasi itu kayak gimana sih gitu. Kan tadi teman-teman udah lihat nih beberapa layer-layer. Contohnya aku tambahin layer lagi ya di sini.
misalnya aku bikin lingkaran, terus aku tambahin layer lagi, aku bikin kuning. Nah, ini ada di 3 layer yang berbeda. Kalau kalian tidak mengaktifkan fitur animasinya yang ada di Procreate, itu ya akan jadi gambar seperti ini saja gitu. Saya teman-teman mau di sini nanti diekspor jadi JPG. Nih, diekspor. Nah, itu akan gambarnya ya jadi si gambar yang 3 lingkaran ini aja udah gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau bikin animasi, itu teman-teman wajib aktifin ada di sini setting di bagian atas. Oke. Terus di bagian canvas itu akan ada animation assist. Nah, jadi ini animation assist-nya di bagian yang keduanya itu teman-teman dinyalakan seperti ini. Oke. Sudah dinyalakan. Nah, nanti akan ada muncul satu bar di bawah. Ada 3. Nah, itu dia barnya. Itu adalah bar kalian untuk bikin animasi. Nah, di situ nanti teman-teman bisa memanage frame-nya yang akan teman-teman bikin aplikasi. Contohnya, bikin aplikasi maksudnya. Jadi per layer itu ada frame. Ya, teman-teman perlu ingat dulu, per layer adalah satu frame. Untuk contohnya nih tadi aku udah bikin 3 gambar ini, 3 gambar lingkaran itu. Semisal di play itu akan jadi seperti ini animasinya. Biru, oranye, kuning, biru, oranye, kuning. Karena mereka ada di 3 layer yang berbeda dan menjadi 3 frame yang berbeda. Oke, teman-teman mau mempercepat nih pindahan antar frame-nya itu ada di setting sini. Di setting tinggal nanti akan ada tulisannya nih frame per second. Frame per second ini teman-teman kencengin dia akan tambah cepat juga. Nih, tambah cepat lagi ya untuk animasinya. Sebenarnya kurang lebih seperti itu untuk konsep animasi Procreate sendiri. Sudah. Selanjutnya teman-teman di sini akan coba langsung praktek untuk bikin animasi logo. Oke. Karena di sini aku juga bagian untuk logonya mau logo apa. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya saran mungkin mau logo apa yang kita animasikan hari ini. Ini yang simple-simple aja ya. Kayak Discord atau yang lain-lain. Teman-teman ada yang punya saran? Mungkin bisa tulis di chat. Logo bisa AI. Oke, coba kita lihat ya logonya bisa AI. Sebentar aku download dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Oh, oke, ini udah dapat untuk logonya AI sendiri. Oke, ini aku screen sharing lagi. Oke, udah.
Sebentar teman-teman. Gambarnya ternyata nggak ke save. Bentar. Di sini teman-teman apa ada yang udah punya iPad dan Procreate? Ya, nanti juga bisa langsung dipersiapkan. Jadi teman-teman bisa langsung coba praktek nih tentang fitur-fitur yang ada di Procreate sendiri biar nggak lupa. Sebenarnya kuncinya sih sering latihan ya guys. Jadi teman-teman bisa coba-coba aja ngiseng gitu bikin logo dari apa, logo dari saya McD gitu atau logo KFC segala macem. Oh oke, Android. Untuk Android sendiri itu setauku juga ada aplikasinya. Cuma nanti coba aku cariin dulu ya aplikasinya apa. Udah lupa soalnya dulu pernah ada untuk alternatifnya gitu. Oh ini udah ada logonya. Oh boleh untuk contoh yang udah jadi ya. Bentar ini sekalian. Oke. Contoh yang udah jadi. Contoh yang udah jadi contohnya bentar aku coba cariin. Oh ini ada banyak nih. Contohnya yang Discord nih ya. Ini nanti akan jadinya seperti ini untuk animasinya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contohnya ya. Sebenarnya untuk animasinya ini teman-teman itu biasa bisa manfaatkan untuk opening video. Contohnya misalnya di YouTube. Di YouTube itu biasa ada kan logo untuk entrance-nya gitu. Itu teman-teman bisa pakai ini. Cuman biasa juga ada teman-teman lain itu yang gunain juga langsung pakai After Effects gitu. Mungkin kalau di sini juga ada yang editor, biasa juga kan pakainya After Effects itu biasa lebih smooth. Tapi untuk yang lebih biasa artsy dan gambar langsung gitu, ini pakai Procreate juga bisa gitu buat teman-teman yang baru pengen belajar gitu. Soalnya kalau pakai After Effects itu biasa lebih expert lagi gitu ya. Oke, ini aku coba pindahin buat logo bisa AI-nya. Oke, ini mungkin logonya nggak terlalu HD, cuman nggak apa-apa. Kita buat latihan aja ya hari ini. Oh ya, selain contoh bikin logo animasi yang kayak tadi, teman-teman itu juga bisa bikin GIF Instagram Stories. GIF Instagram Stories buat di Instagram kalian. Contohnya biasa buat bisnis atau buat seru-seruan doang sama teman, itu bisa banget tuh bikin di sini. Contohnya nih, misalnya mana ya anime. Contoh GIF yang udah pernah aku buat. Seben Apakah bisa dipakai untuk membuat aset animasi karakter untuk game? Um, Tergantung. Untuk aset animasi karakter game itu biasanya perlu filenya dalam bentuk apa dulu nih? Gitu dulu. Contohnya nih, ini GIF yang pernah aku buat. Nih, contohnya GIF-GIF yang kayak gini yang biasa teman-teman bisa temuin di Instagram Stories yang biasa bisa di search di GIF itu. Itu bisa dibuat di sini, baru teman-teman pindahin ke iPhone, baru dipaste di Instagram itu bisa. Tapi bisa juga teman-teman masukin ke Gipi di mana nanti teman-teman bisa cari di Instagram langsung kalau akun teman-teman itu udah terverified.
Kalau teman-teman mau cari GIF Instagram yang aku udah pernah buat, itu kalian bisa cari Farel Enrico, cuman kayaknya kemarin lagi error dan aku belum ulang, belum sempet soalnya, jadi aku nggak tahu sekarang lagi bisa dicari atau enggak. Kalau lagi belum diperbaiki mungkin masih error ya sekarang. Tuh. Oke, kita langsung lanjut dulu ya ke bikin animasinya. Biar waktunya cukup cuman sampai jam 5. Sisa kurang lebih 1 jam lagi, guys. Sih bikin animasi ini itu proses waktunya nggak selama itu. Asal teman-teman mungkin udah ada idenya dan juga udah ada gambarannya mau dibuat seperti apa, dan juga udah terbiasa nih pakai fitur-fiturnya itu fitur yang mana aja. Jadi kalau udah terbiasa pakai fitur yang mana aja, itu biasa lebih cepat gitu. Karena udah tahu mau mau masukin yang mana, mau masukin yang mana gitu. Oke, aku masukin logonya dulu. Ini aku add insert foto yang bisa AI ini. Udah masuk ya. Tapi quality-nya memang nggak terlalu bagus di sini. Karena aku tadi langsung download dari Google aja gitu. Ini teman-teman yang punya logo baru atau logo sendiri gitu, itu bisa dipakai langsung juga. Gitu ya. Di sini aku udah masukin di mana si Bisa AI ini itu akan menjadi layer pertama. Cuman di situ tulisannya layer 2 ya, karena tadi kita udah hapus yang layer pertamanya. Tapi itu nggak masalah, untuk penamaan layer, biasa aku juga nggak pernah rename-in layernya. Tapi teman-teman bisa, kalau yang telaten biasanya nge-rename-in biar nggak bingung tuh. Jadi bisa di-tap sekali. Ya, ini. Ini bisa di-rename. Contoh ganti jadi layer logo misalnya. Jadi layer logo. Cuman nggak di rename pun nggak masalah gitu ya. Yang penting teman-teman ingat ini yang tadi yang mana gitu. Oke, sekarang kita mau bikin untuk animasi awalnya itu seperti liquid air gitu, warna biru untuk masuk ke logo Bisa AI-nya ya. Contohnya. Ini mungkin untuk demo kali ini aku nggak bikin yang terlalu rapi karena mungkin kalau bikin yang rapi bisa mungkin makan 2 jam sendiri untuk supaya perfectnya gitu ya. Jadi ini yang agak cepetnya aja gitu ya. Untuk pertama, step pertama aku akan nambahin layer baru di sini. Layer baru yang ini teman-teman bisa turunin dulu di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini itu fungsinya untuk apa? Untuk panduan buat kita membuat animasinya nanti seperti apa. Contohnya di sini aku pakai misalnya warna hijau ya. Ini untuk garis panduannya aja. Jadi nggak akan berpengaruh ke animasi kita. Contohnya aku mau liquidnya jalannya itu seperti ini airnya nanti. Dari sini dan juga dari atas ya. Kita bisa duplicate aja. Baru dibalik. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan munculnya dari atas sama dari bawah. Aku grup, baru kalau di grupnya di tab, nanti ada tulisannya flatten. Kalau di flatten, itu jadi tergabung layernya jadi satu. Nah, khusus si yang membantu kita untuk bikin polanya ini, itu teman-teman bisa tap layernya di bawah, yang garis hijau ini, itu baru teman-teman centang yang ada tulisan background-nya di bawah situ. Ini yang background dicentang. Nah, itu akan menjadi panduan kita. Jadi, kalau teman-teman misalnya nanti bikin satu layer baru lagi, ya contohnya lingkaran kuning deh dalam animasi. Yang hijau itu tidak akan ikut berganti. Hijau itu akan tetap nih, contohnya. Seperti itu ya. Nanti di akhir baru kita hapus garis si hijaunya ini supaya nggak kelihatan gitu di akhirnya ya. Sudah dijadikan background, selanjutnya kita akan bikin liquidnya. Nah ini yang
perlu latihan tangannya sih teman-teman. Ini aku pakai brush yang monoline. Monoline ini seharusnya gratis ya. Teman-teman bisa cari. Monoline itu ada di sebentar. Kalau aslinya itu ada di kaligrafi. Ini yang monoline. Aku lebih suka pakai yang monoline karena dia nggak membesar mengkecil ya, sesuai dengan ukuran yang sudah kita atur. Ya, oke. Selanjutnya, ini kita tambah layer baru. Pakai brush yang monoline tadi, baru kita pilih warna biru. Nah, aku kan mau warna birunya ini sesuai logonya Bisa AI. Kalau gitu, ini di tap dulu, layer yang logo Bisa AI supaya dia naik ke atas, kelihatan ya. Baru pakai jari aja, satu jari aja, teman-teman hold. Nah, itu untuk ngambil warna Bisa AI-nya. Jadi misalnya ini diambil nih warna birunya. Udah deh di palet kita jadi warna biru ya yang di ujung kanan itu. Kita balik lagi ke layer yang ini, yang baru tadi kita tambahkan. Oke, ini langsung aja kita bikin ya. Untuk ini aku mau bikin liquidnya jadi airnya jalan gitu ya dari bawah sama dari atas. Contohnya, sorry kita ulang. Ini teman-teman sebenarnya bisa bisa gunakan eh seimajinatif teman-teman aja. Mau airnya kayak gimana itu sebenarnya nggak apa-apa. Nanti mungkin akan berpengaruhnya cuman pas mereka jalannya itu membentuk seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau nanti di play itu nggak akan terlalu kelihatan sedetail itu per airnya akan seperti apa. Cuman hari ini kita bakal bikin yang simple dulu aja. Untuk misalnya yang pertama nih aku bikin airnya yang seperti ini. Ini aku tambah frame lagi. Ini teman-teman kalau di bawah ada tulisan add frame di sebelahnya setting. Di bawah ini ya. Di bar yang bawah ada tulisan add frame. Itu sama aja kayak nambah layer sebenarnya teman-teman. Jadi misalnya aku add frame di sini setelah gambar. Jadi setelah gambar si air biru ini, aku add frame. Nah, di frame yang baru yang kosong itu akan melanjutkan air biru di. Jadi itu adalah layer keduanya. Jadi benar-benar memang untuk bikin animasi di sini itu adalah per layer teman-teman. Jadi kalau per layer ini nantinya jadinya satu sampai jadi logonya gitu. Oke. Makanya tadi aku bilang mungkin kalau bikin rapi kurang lebih bisa 2 jam. Itu pun kalau udah terbiasa ya pakainya. Di layer kedua ini kita lanjutin airnya. Ini yang biru yang tadi yang sebelum kita sudah gambar, kenapa sih dia jadi lebih tipis gitu? Karena itu adalah frame sebelumnya, sedangkan kita ada di frame yang baru kita tambahkan gitu. Jadi dia akan berubah bayangan gitu. Kalau kita lagi gambar di frame yang lain, gitu ya. Jadi nggak usah bingung teman-teman. Tinggal tap aja frame barunya, kita gambar di sini, birunya kita mendekati aja mirip gitu. Nah, baru ini ditarik lagi birunya, dari yang ujung tinggal di drop aja, itu jadi ke warna birunya ya. Jadi segampang itu buat warnain birunya gitu. Ataupun teman-teman misalnya gambar apapun, contohnya di sini gambar lingkaran, tinggal drop aja warna birunya, ditarik, ditaruh. Udah, jadi ke warna sendiri. Oke, sudah jalan ke situ, kita tambah lagi frame baru lagi. Lanjut lagi, kita lanjutin di sini. Jalan. Nah, ini belakangnya ceritanya udah mulai habis nih, jadi nggak kepotong lagi kayak tadi. Nih, jadi bawahnya aku kasih sedikit kayak airnya habis ketarik gitu ya, udah nggak dari paling bawah. Biasanya aku kasih sedikit mungkin efek-efek lingkaran sedikit, kayak air-air yang sisa-sisanya gitu ya. Oke, sudah kita tambah frame baru lagi.
Oke. Nah, sebenarnya kurang lebih seperti ini aja, teman. Jadi, tambah frame lagi, lanjutin lagi lebih panjangnya, baru di belakangnya dilanjutin lagi supaya kayak ada sisanya. Jadi seakan-akan airnya ini jalan. Gitu ya. Tambah frame lagi. Ini sebenarnya teman-teman nanti akan menemukan style-nya sendiri sih. Jadinya seperti apa gitu maunya. Nah, tapi teman-teman, tadi kita udah ada garis bantunya yang hijau. Itu teman-teman harus tetap stick di garis bantunya tersebut supaya jadinya itu tetap rapi, teman-teman. Lebarnya itu tetap sama gitu. Nggak yang tiba-tiba patah-patah berubah-berubah gitu ya. Oke, ini lanjut lagi. Teman-teman nggak usah takut, misalnya terlalu lebar, terlalu kecil, itu biasanya nggak sebegitu kelihatan. Yang penting uh, masih ada sisa sedikit yang nyambung sama gambar sebelumnya. Contohnya, gambar yang ini biru ya. Biru yang ini yang menimbul sendiri kan sisanya bayangan doang. Kita balik ke frame-nya. Nah, sisanya bagian ujungnya itu masih nyambung sama yang frame selanjutnya. Jadi masih jalan gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke frame selanjutnya lagi. Oke. Nanti biasanya teman-teman tangannya bakal kebiasa sendiri nih. Mau dibuat gimana gitu. Ini aku agak cepat-cepat aja. Nggak sebegitu lama juga ya kita hari ini webinarnya. Biar teman-teman dapat yang kiranya bisa ngebantu teman-teman buat belajarnya. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar ya. Jadi nanti sambil aku bikinin, aku juga bisa bantu jawab-jawab. Biar nanti waktunya tetap cukup. Jadi kalau punya pertanyaan, langsung ketik aja di kolom komentar di chatnya. Oke, ini lanjut di sini. Sebenarnya untuk aplikasi Procreate sendiri ini tuh udah boomingnya udah dari waktu itu ya. Pas awal-awal COVID tuh banyak kreator yang langsung bikin kontennya ngegambar dan lain-lain tuh bikin pakai aplikasi Procreate. Terutama aku juga waktu itu sempet konten di Instagram di TikTok. Di TikTok mungkin teman-teman kalau mau lihat TikTok aku ada di ini ya. Itu bisa di itu nama TikTok bisa dicari aja. Itu sempet aku ada bikin beberapa tutorial ataupun tips-tips bisa ditonton aja karena konten sih sekarang karena lagi sibuk kuliah magang dan sebagainya jadi nggak sempat. Itu ada hasil-hasilnya juga kalau teman-teman mau jadiin referensi mungkin atau biasa aku juga cari referensi dari uh, TikTok juga. Jadi contohnya misalnya cari logo animation gitu di TikTok itu ada contoh-contohnya ataupun biasa pekerjaan yang dari orang-orang luar jadiin referensi ataupun misalnya dari YouTube itu biasanya tambah lagi atau teman-teman bisa biasa cari juga namanya animation gitu. Itu biasa ada misalnya mau menganimasikan gambar api gitu itu ada banyak banget yang tutorialnya juga. Nah ini udah kurang lebih udah sampai dari huruf I-nya ya. Nah selanjutnya ini aku kasih lihat dulu teman-teman contohnya ya jadinya seperti apa sih airnya itu. Ini kita hilangin dulu backgroundnya tadi sama bisa AI-nya itu kita hilangin juga jadi yang itu jadi kayak gini. Oh sorry kelambatannya.
Nih, jadi jalan gitu. Sebenarnya teman-teman tinggal mau se-smooth apa, itu tinggal settingnya ini frame per second-nya mau seberapa. Misalnya ini jadi lebih cepat gitu ya. Teman-teman semisal mau nggak mau terlalu patah-patah, itu kan frame per second-nya harus dinaikin. Semakin tinggi frame per second, itu semakin smooth gambarnya. Semakin banyak yang dipakai juga. Nah, itu teman-teman nantinya bisa gambarnya lebih detail lagi teman-teman. Jadi nggak kayak tadi nih. Kalau aku kan agak jaraknya agak jauh-jauh ya. Dari misalnya contohnya air yang ini ke air yang ini, itu kan agak banyak. Kalau mau lebih detail teman-teman, contohnya nih dari yang air yang ini, teman-teman add frame, tuh airnya harus cuman bedanya dikit gitu sama yang sebelumnya. Jadi nambahnya dikit, itu lebih smooth lagi nanti hasilnya. Cuman itu akan makan waktunya lumayan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya dari bagian atas. Ini kalian bisa aja kanvasnya diatur-atur sendiri. So, dari bagian atas ini juga kita bikin airnya. Ini contohnya di layer pertama ya. Kita bikin airnya juga sini. Nah, untuk yang bikin teman-teman nggak usah tambahin layer baru. Ini layer yang tadi. Contohnya gambar pertama di layer pertama, gambar kedua di layer kedua, lanjutin di layer keduanya. Jadi nanti air dari atas sama bawah akan munculnya barengan gitu. Jadi nggak kepisah gitu ya, barengan. Kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan atau masih bingung, atau mungkin mau minta saran dan sebagainya, bisa langsung tulis di chat aja ya teman-teman. Biar aku bisa sambil jawabin juga. Oke, agak cepat aja ya. Walaupun jadinya jadi nggak terlalu rapi. Nah, nanti kalau teman-teman punya waktu luang buat belajar, terus ataupun nanti yang sampai nerima orderan dari klien atau bikin punya company, itu boleh banget. Ini tinggal di gini aja. Sebenarnya terlihat ngasal ya, karena biar cepet aja, dan sebenarnya kan air juga nggak yang begitu, yang penting bentuknya liquid gitu ya. Biasa tapi kalau yang udah sering gambar, itu kan lebih mudah tuh, karena tangannya akan lebih kebiasa untuk gambarnya. Oke, ini teman-teman tetap pantengin dulu aja ya teman-teman, karena nanti setelah ini animasi yang bisa AI ini jadi, aku bakal ngajarin satu lagi itu tentang caranya bikin GIF Instagram. Itu sebagai subtema webinar kita hari ini ya, supaya teman-teman dapat satu paket lengkap nih, bisa pakai buat apa aja Procreate ini, jadi bermanfaat. Oke, yang ini juga udah mulai menyentuh ya, menyentuh huruf I-nya. Oke,
Udah sama-sama menyentuh gini. Nih contohnya kita coba lagi. Nih, jadi nanti dia jalan gitu ya dari atas dan dari bawah. Oke. Udah kita lanjut lagi untuk masuk ke logonya. Sebenarnya yang hijau ini udah nggak dipakai, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Kita lanjut ke logo Bisa AI. Di mana di sini logo Bisa AI ini, sorry sebentar ya. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan boleh ditulis di chat ya. Hmm, bentar teman-teman. Kok nggak bisa ya? Oh, ini ternyata. Sinyalnya ya. Nah, di frame selanjutnya ini tadi setelah kita udah airnya udah masuk nih sampai sini, udah sampai D sama ini langsung aja teman-teman gambar buat airnya itu masuk dulu ke huruf I-nya ya. Nih aku masih sorry. Oh, oke. Bentar ya. Oke, oke. Setelah itu teman-teman, setelah tadi teman-teman masukin gambar, itu teman-teman bisa bikin dulu untuk logonya ini supaya jadi pola karena kita mau bikin logo Bisa AI-nya ini itu dimasukin sama airnya gitu ya. Jadi kita mau ngebentuk shape-nya biar pas sama logo Bisa AI. Ini teman-teman bisa, ini tadi aku contohin dari layer yang pertama, itu teman-teman duplicate dulu. Yang tadi sudah diduplikat itu centangnya dimatiin aja biar kita simpan dulu aja. Itu untuk referensi kita nanti. Untuk di logo yang barusan kita copy, itu kalian tap aja, di tap, setelah di tap itu nanti akan ada pilihannya reference.
supaya menjadi referensi kita sama di Alpalog ini jadinya background layernya hilang gitu ya. Nah, di layer yang baru, teman-teman tinggal ngedrop aja warna yang biru tadi di AI. Kita drop dulu warnanya untuk jadi patokan kita. Ini udah ya. Oke. Ini juga nih yang PT-nya. Ini agak sedikit pecah-pecah karena gambarnya kualitinya nggak ini ya. Nggak dapet yang bagus. Sorry. Iya. Ini tinggal di drop aja nih warnanya. Ini Indonesianya. Oke. Setelah di drop semua, ini referensinya bisa dimatiin juga paloknya. Baru dicentangnya dimatiin juga. Kita bisa ke yang baru tadi. Bisa kita bawa-bawa gini juga ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa melakukan select dulu tadi untuk yang ini. Ini sepertinya karena kualitas gambarnya nggak terlalu bagus, jadi dia nggak mau nge-select. Bentar ya. Sebentar teman-teman. Kok nggak mau ya? Biasa kayak gini tuh karena um, kualitas dari logonya itu tadi kan kita agak pecah-pecah nih soalnya. Jadi dia selectnya nggak rapi tuh. Sebentar. Kita coba
Oh, ini udah bisa nih. Oke. Jadi di teman-teman di layer yang tadi logo yang udah kita tambahkan, ini ya, layernya kita buka. Logo yang tadi sudah kita tambahkan ini kita pilih S logo yang di kiri atas. Di kiri atas ini ada logo S. Yang sebelahnya tongkat ajaib. Kita pilih yang automatic. Pilih yang automatic, kita tap dulu logo yang mau. Nih, kita tap. Jadi ke select gini ya. Setelah di select, selectnya ini jangan dimatiin teman-teman. Ini akan menjadi patokan kita ya. Jangan dimatiin, kalian buka layer. Nah, kalau kalian buka layer, dia akan oranye tadi itu hilang, cuman bagian warna putih ataupun yang tidak diselect itu jadi ada garis-garisnya gini teman-teman. Teman-teman kelihatan nggak? Di situ kayaknya kurang jelas ya. Cuman di situ akan ada garis-garisnya. Nah, jadinya semisal kita di layer baru seperti ini, itu kalau kita menggambar yang warna biru tadi, itu akan tetap di dalam logonya. Contohnya seperti ini. Nih, jadi kita gambar gini ya. Ini mau di luar gitu, tetap di dalam logo. Nih, tetap di dalam logonya. Jadi di dalam logonya gini, nggak keluar-keluar. Oke? Itu gunanya untuk kita masukin si liquid air yang tadi itu masuk ke dalam logonya. Nih, jadi kita bikin gini. Ini ceritanya masuk ini ya. Ini agak kurang tapi apa? Oke. Ini udah. Kita tambah frame baru lagi. Semakin membesar airnya. Semakin membesar juga airnya. Sorry ya teman-teman kalau ada suara di sekitar, soalnya memang lagi agak ribut. Di sini tambah frame baru lagi. Semakin melebar lagi. Sini semakin melebar lagi. Tambah lagi. Atau teman-teman sebenarnya kalau nggak mau ribut, setelah tadi sudah tambahin frame baru, teman-teman bisa duplicate. Ini digeser, duplicate. Setelah duplicate kan tadi yang sisanya masih ada. Teman-teman tinggal tambahin luarannya lagi nih. Nah, tinggal di drop lagi, di drop. Tinggal nambahin luarannya di drop. Nah, terus kita duplicate lagi yang tadi. Nambahin lagi. Ini juga nambahin lagi. Kita duplicate lagi, nambahin lagi yang di sini. Jadi kita barengan ya, dari I sama dari B nanti jalannya. Masuk ke tengah gitu ya. Ini udah mulai masuk ke A sedikit. Kita duplicate lagi, nambahin lagi di sini. Oke. Kalau ada yang bingung atau punya pertanyaan bisa di chat ya. Kita duplicate lagi.
Oke. Nah, di sini udah masuk ke huruf I ya. B-nya udah selesai. A-nya juga udah mau habis. Duplicate lagi. Agak cepet aja. Ya, teman-teman bisa lebih rapi lagi kalau ada waktu buat nyobanya. Oke. Diduplicate lagi. Ini A-nya udah full. Sama kita mulai sedikit di titiknya. Jadi titiknya udah mulai dikit. Oke. Kita lanjut lagi duplicate. I-nya udah selesai. Kita masuk ke S sedikit. Sama di titiknya ini juga tambahin lagi. Kita duplicate lagi. Oke. Lalu kita duplicate lagi. Iya, masuk ke sini. Dan ini yang titiknya udah full ya. Jadi sisa huruf S sama A-nya. Nah, terus kita duplicate lagi. Kita tinggal tambahin lagi yang belum. Baru ini A-nya juga udah segini. Oke. Tuh. Oke. Ini karena S-nya sudah habis, kita mulai masukin lagi sedikit di sini. Kita duplicate lagi. Nah, di sini aku mau nanti berakhir di ujung A bawah. Jadi di ujung A bawah nanti akan ada bola gitu turun untuk ngewarnain yang tulisan PT Bisa Artificial Indonesia-nya. Sorry. Ya, jadi gini. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti aku bantu jawab ya di sini. Oke, sedikit lagi. Oke. Untuk logo Bisa AI-nya udah. Contohnya nih, kalau ditunjukin seperti apa? Contohnya. Oh, oke. Kayak kayaknya di room tampilnya sedikit patah-patah ya sepertinya ya. Cuman di sini terlihatnya smooth sih kalau di sini, soalnya mungkin gara-gara sinyal juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bisa AI-nya. Kita lanjut ke PT Artificial Indonesia-nya.
Nah, karena tadi kita mau PT Bisa Artificial Indonesia-nya ini dari ujung A-nya, kan tadi ada ujung A nih yang dari sini bolong. Ini sudah full, kita duplikat lagi tulisannya. Ini kita bikin bola kecil keluar dari sini. Oke, baru kita duplikat lagi, ada bolanya jatuh ke sini. Oke, kita duplikat lagi. Ini ada bolanya lagi jatuh ke sini. Duplikat bolanya lagi. Ini terakhir bolanya masuk ke S-nya. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke yang tadi, yang contoh kita yang sudah jadi logonya. Itu kita lakukan sama seperti yang PT Bisa AI, kita select lagi di sini. Yang automatic kita tap-tap dulu supaya jadi oranye tadi. Ini kita tap semua logonya supaya kita bisa selectnya di dalam PT Bisa Artificial Indonesia tulisannya. Oke, sudah kita tap semua logo yang sudah jadi tadi. Kita lanjut ke layer yang terakhir tadi yang setelah bolanya masuk. Bolanya masuk udah ya di sini. Kita lanjut ke layer selanjutnya. Setelah bolanya masuk, bolanya menyebar dari huruf S. Nih kita maunya. Sebenarnya ini sesuai kreativitas teman-teman aja ya nanti. Itu nanti bisa disesuaikan juga. Mau stylenya bentuknya seperti apa. Dari S, S-nya kita duplikat lagi. Nih kita duplikat, nambah lagi jadi segini. Mungkin disini juga udah mulai kelihatan. Gitu ya. Kita duplikat lagi. Di sampingnya mulai membesar. Nih. Baru kita duplikat lagi. Mulai segini. S-nya sudah selesai ya. Kita lanjut ke sebelah-sebelahnya. Ini aku besarin sedikit buat brushnya biar lebih cepat. Juga di awal yang tadi tujuannya orang-orang tuh supaya kalau kita gambar itu nggak keluar dari yang kita select gitu. Kita duplikat lagi. Ini udah full. Kita duplikat. Masuk ke I. Udah nih tinggal di isi-isi aja sebenarnya. Terus diduplikat aja. Oke. Sudah mau selesai. Oke, sudah sampai ujung gitu ya. Udah deh. Nih kalau contohnya kalau udah
Jadi nanti akan jadi seperti ini. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Mungkin di akhirnya biasanya nih, di ujungnya. Biasa kalau di ujungnya supaya nggak pulang, ini di frame yang terakhir yang sudah jadi logonya. Ya, aku ada hold duration-nya, ini mau berapa frame? Biasanya 10. Jadi sudah selesai nih, contohnya gini. Kita play, sudah jadi. Nah, dia diem dulu 10 frame logonya yang udah jadinya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kurang seperti itu untuk bikin logo animation-nya. Nanti untuk background-nya, misalnya mau diubah background warnanya juga bisa, misalnya di sini jadi warna kuning misalnya, bisa, atau warna apapun juga bisa, mau pakai gambar juga bisa dijadikan background kayak yang tadi gambarnya kita yang ini ya, yang ganti hijau itu diganti layernya jadi gambar itu bisa. Jadi nanti background itu akan ada terus gambarnya sepanjang animasi kita. Kurang lebih seperti itu untuk logo animation-nya. Ada yang mau ditanyakan untuk logo animasinya sebelum kita lanjut ke GIF? Mungkin yang GIF ini yang simpel aja ya. Jadi ini untuk yang tahap pemula dulu. Soalnya kalau untuk bikin GIF yang terlalu ribet, sepertinya lumayan susah. Nah, contoh GIF yang ini pun yang bisa AI ini dari animasi seperti ini saja itu bisa dijadikan GIF, teman-teman, di sini. Caranya seperti apa? Contohnya di sini background-nya teman-teman bisa hapus. Hapusnya seperti apa? Di bawah situ ada tulisan di bagian layer, ada background color, itu teman-teman centangnya dihilangin aja. Nah, jadi background-nya hilang. Jadi kalau di play tetap ke play nih. Itu ya. Nah, itu teman-teman, cara ekspornya seperti apa sih? Cara buat nge-save-nya. Contohnya, ini aku share. Share di sini itu bisa animated GIF atau MP4 jadi video. Contohnya kita coba yang MP4 dulu deh. Ini yang videonya kita ekspor. Oke, coba aku share screen di ini ya, di laptop. Siapa tahu lebih jelas kelihatannya. Lihat dulu. Oh, belum ke ekspor. Oke. Halo teman-teman. Ini suaraku kedengaran jelas di error deh. Oke. Ini window-nya aku share. Oke, jadi videonya seperti itu. Udah keputar? Mungkin terlihatnya tetap patah-patah ya kayaknya di share screen-nya.
Oke. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nanti mungkin setelah praktek baru bisa akan melihat hasilnya yang lebih smooth seperti apa. Terus, nah ini aku share screen lagi. Oke, udah masuk lagi ya. Nah, ini selain kita bisa ke MP4, kita bisa share juga dalam bentuk GIF. Misalnya ini animated GIF. Kita tinggal klik aja yang animated GIF. Ini sudah jadi. Baru ini aku ekspor. Baru nanti di airdrop. Dan kirim, ya biasanya aku langsung airdrop. Ini misalnya ke HP-ku sendiri. Oke, nanti setelah masuk ke HP, wait, kalau yang untuk pengguna iPhone, itu kan kalau iPhone bisa langsung copy paste ya dari bisa download juga keyboard tambahan, keyboard waktu itu plus kalau nggak salah, atau banyak sih sebenarnya keyboard yang bisa paste. Nah, jadi tinggal di copy aja, atau sekarang sebenarnya Android di Instagram juga udah bisa copy dari. Ini contohnya aku copy di sini, copy gambar yang tadi udah aku ekspor di iPhone-nya. Sorry, gambar ini buat tambahan aja sebenarnya. Nah, jadi semisal nih teman-teman mau bikin story. Jadi teman-teman misalnya udah ngambil story gitu kan. Misalnya aku foto nih kegiatan kita hari ini. Aku foto story-nya. Tadi gambar GIF yang sudah kita ekspor, itu kalian tinggal copy fotonya. Copy foto. Kalau teman-teman paste di story-nya, itu bisa jadi GIF-nya tuh teman-teman. Oke, sebentar ya. Ini aku coba upload dulu story-nya. Nanti teman-teman bisa langsung lihat di story Instagram aku ya. Bentar. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Aku udah diagram. Sebentar masih sinyalnya masih boleh cek dulu. Boleh di-follow juga buat teman-teman kalau mau buat tanya-tanya tentang putar animasi GIF ataupun tentang desain. Aku juga ngurusin desain sih sebenarnya sejauh ini, tapi bukan di Bisa AI, di perusahaan lain gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa buka di story aku. Aku udah upload untuk GIF-nya seperti apa tampilannya.
Itu udah ada di story. Jadi teman-teman sebenarnya untuk mau bikin mungkin gift untuk jualannya teman-teman itu juga bisa tuh kayak gitu kan, jadinya kelihatannya kayak profesional gitu ya, udah bisnisnya udah punya gift sendiri segala macam, itu jadi uh, lebih keren gitu. Contoh cara bikin gift lainnya yang simple-simple kalau nggak animasi gitu gimana sih? Nah, gampang banget teman-teman. Contohnya, ini kan aku habis bikin nih kemarin buat di video aku upload di TikTok ya, untuk webinar kita hari ini. Ini kan udah jadi di satu layer aja nih aku bikin tulisannya. Ini di grup sih. Ada beberapa layer, ini aku grup. Kalau di grup itu dia tetap jadi satu frame teman-teman. Jadi bukan per layer lagi, kalau udah di grup dia akan jadi satu frame. Tapi misalnya teman-teman udah nggak mau ubah-ubah lagi grup ini, teman-teman bisa baru di flatten aja ini, ada tulisannya flatten, itu dia akan jadi satu layer. Kekunci udah nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, teman-teman mau bikin GIF simple, biasanya kan banyak tuh GIF yang cuman goyang-goyang aja gitu. Misalnya teman-teman mau bikin GIF lagi belajar gitu, lagi belajar. Itu teman-teman tinggal tulis aja tuh belajar gitu, dikasih background segala macam. Nah, sudah jadi, teman-teman diduplikat aja layer yang sudah teman-teman buat ini. Di layer yang kedua ya, setelah duplikat, teman-teman pencet panah. Itu aja nih, di rotate sedikit, jadi agak ke samping gitu. Baru settingnya teman-teman kecilin frame per secondnya, misalnya jadi kecil aja 2 atau 3 atau 4 gitu, sesuai kecepatan yang teman-teman mau ya. Udah, nanti di play, udah jadi goyang-goyang. Itu agak patah-patah ya, cuman intinya agak goyang-goyang gitu teman-teman. Nah, jadi setelah itu teman-teman langsung pencet setting, nanti baru di share di animated GIF, baru teman-teman kirim ke HP teman-teman, langsung di-upload di story. Udah gampang, jadi tinggal gitu aja sebenarnya udah bisa. Itu kalau teman-teman pakai sistem yang copy paste dari galeri teman-teman ya. Beda ceritanya kalau teman-teman mau bikin GIF, di-upload di Giphy, nama platformnya itu Giphy, di website gitu. Itu kalau akun teman-teman sudah keverifikasi, GIF di uh, Instagramnya langsung. Jadi misalnya teman-teman buat story, Instagram story, teman-teman ke tulisan GIF, itu teman-teman GIF, baru kan biasa kita nyari GIF nih, contohnya misalnya kayak GIF apa aja deh gitu kan. Itu kalau teman-teman mau GIF-nya muncul di sini, itu teman-teman harus bikin akun dulu. Akunnya itu di Giphy. Bentar, ini aku ketikin deh. Nah, itu untuk websitenya. Caranya untuk terverifikasi seperti apa sebenarnya? Cara verifikasinya itu kan sebenarnya tergantung dari pihak GP-nya juga ya, mau memverifikasi akun kalian atau enggak. Cuman aku kasih tips aja. Ini udah aku lakuin dan udah aku share juga ke beberapa teman-teman yang memang udah berhasil juga akunnya terverifikasi di Giphy. Itu teman-teman siapin aja pokoknya Instagram, TikTok, pin gitu untuk kalian share portofolio kalian tentang desain, atau mungkin kalian bikin GIF kayak gini, bikin aja misalnya 10 gitu. Bikin 10 di-upload atau gambar-gambar aja yang menunjukkan bahwa kalian ini emang adalah ilustrator ataupun desainer. Jadi intinya adalah Instagram ataupun account untuk portofolio kalian gitu. Dan kalau di-upload itu nanti setelah di akun GP kalian itu dipilih account-nya itu keterangan kalian dan masukin link akun portofolio sekitar 3 mingguan, atau mungkin sekarang udah lebih cepet sih,
Dulu kalau aku waktunya sekitar 3 mingguan, karena itu masih baru-barunya ya dulu. Itu teman-teman tinggal masukin link portofolionya, nanti tunggu, nanti akan dikabarin kalau memang sudah terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi, gift-gift yang sudah kalian buat itu kalian tinggal upload lagi tuh di website GP. Nanti kalian tinggal upload gift gitu tulisannya. Nanti misalnya kalian keywordnya kalian mau ketik misalnya kayak lagi belajar gitu. Ketik aja keywordnya lagi belajar. Jadi kalau orang cari gift kalian lagi belajar, muncul tuh gift kalian gitu. Sebenarnya ini bisa dijadikan bisnis juga teman-teman. Cuman biasanya Givi itu tidak gift-gift yang memang untuk usaha tapi dimasukkan di akun pribadi. Jadi teman-teman contohnya mau bikin bisnis untuk usaha yang udah besar gitu ya. Contoh aja ya misalnya McD lah. Saya teman-teman mau masukin McD itu nggak bisa pakai di bisa masukin di akun GP kalian. Cuma nantinya bisa ke blokir. Jadinya nanti malah error dan segala macam, harus bikin segala macamnya, itu jadi susah. Jadi kalau mau bikin untuk bisnis kalian, bikinlah juga akun bisnis. Ada tulisannya di situ. Untuk akun bisnis persyaratannya apa dan segala macam. Nanti kalian upload gift-nya di situ, itu gampang. Nanti tinggal paling yang susah atau yang itu gift-nya dari karena udah ada lebih seperti teman. Ini mau lihat gift-nya udah aku upload di Instagram stories aku, para Enrico, nggak di private juga, kalau mau lihat aja juga nggak apa-apa, nggak di follow juga nggak apa-apa. Ya kurang lebih sebenarnya kayak gitu aja teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain sebelum sesi webinar kita berakhir hari ini. Karena udah kurang lebih 10 menitan lagi udah selesai ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Buat teman-teman yang penasaran kalau mungkin Android ngedit gini pakai apa segala macam, teman-teman boleh cek di TikTok aku, kayaknya agak mungkin setahunan lalu aku pernah upload, cuma sorry aku lupa nama aplikasinya apa. Cuman di situ ada di headline bikin animasi di Android gitu kalau nggak salah. Kalian tinggal scroll aja ke bawah, itu ada untuk tips-tipsnya. Itu teman-teman kayaknya beli Apple Pencil mahal banget kan, udah 1 juta. Aku tahu sekarang update yang Apple berapa, itu harga berapa, biasanya kan kompatibel sesuai iPad-nya masing-masing, perlunya yang Apple Pencil berapa. Itu teman-teman sebenarnya cari yang pensil-pensil yang di Shopee atau di Tokped gitu yang nggak sebegitu mahal, misalnya ada yang biasa 300.000, itu biasa udah bisa dipakai kok teman-teman. Kalian tinggal cari aja, di situ ada tulisannya yang kompatibel untuk iPad berapa, atau tanya aja ke sellernya, biasanya dibantu jelasin gitu. Oh ini ada nih videonya, tutorial bikin animasi di Android pakai animator, namanya animator kalau di Android ya. Nah teman-teman bisa cek di video di TikTok aja, saya kalau dijelasin lagi itu agak lama nih. Itu paham semua, udah nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan itu aja dari aku. Nanti kita lagi di lain waktu. Thank you buat teman-teman yang udah join, yang udah belajar bareng-bareng tadi, dan juga udah beberapa jadi banget karena dari kalian tuh ya. Terus teman-teman nanti juga bisa download untuk e-sertifikatnya ya dari webinarnya hari ini, di setelah webinar ini. Nanti tinggal diisi aja surveinya. Gitu aja mungkin. Thank you buat teman-teman. See you next time and bye-bye. Teman-teman, thank you semuanya.